Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Mang Syari dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, kali ini kita ada satu tema spesial, yaitu mengenai strategi pemasaran untuk produk-produk kreatif dan produk handmade. Nah, untuk itu kita juga sudah bersama dengan kedua narasumber kita terpercaya. Yang pertama ada Bapak Henry Arulan SPD, yang merupakan Kadis atau Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa dulu Pak Henry Arulan. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Sapa dulu Pak, pemirsa di rumah, silakan Pak. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Batam TV. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas-tugas kita. Amin. Amin, saya selalu ya Pak. Amin. Baik, makasih Pak Henry. Dan selanjutnya ada owner dari Tajuk Serucraft, yaitu Ibu Mona Lisa. Selamat sore Ibu Mona. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mona Lisa, ownernya Tajuk Serucraft. Ini sekarang kita di kalau kita bisa bilang ini galerinya Mona Lisa ya Pak ya. Ya. Dan di belakang kita bisa lihat pemirsa, ini banyak-banyak hasil kerajinan atau kerajinan tangan, bisa dibilang seperti itu ya, yang sudah dikreasikan oleh dari Tajuk Serucraft ini. Baik, kita kembali lagi ke tema kita mengenai strategi pemasaran untuk produk kreatif dan handmade. Mungkin saya mulai dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dulu Pak, dari Pak Henry Arulan dulu. Sejauh ini Pak, seperti apa dukungan dari Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro terhadap produk-produk kreatif dan juga handmade ini Pak, di Kota Batam seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kami mengapresiasi dari para pelaku usaha dalam rangka memproduksi produk-produk kreatif handmade yang ada di Kota Batam, yang mungkin ini sebagai usaha dalam menunjang perekonomian keluarga. Di samping itu juga mungkin sebagai ekspresi bentuk hobi terhadap kerajinan-kerajinan seperti ini. Nah, terkait dengan pemasaran-pemasaran, tentunya kami dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendukung para pelaku usaha yang terkait dengan handmade ini atau kerajinan-kerajinan tangan seperti ini. Kami mendukung dalam bentuk berbagai macam. Yang pertama ya kita ikutkan dalam kegiatan-kegiatan expo atau pameran. Itu artinya kita memperkenalkan hasil produk teman-teman pelaku usaha ini untuk mempromosikan hasilnya. Kemudian juga kita libatkan dalam berbagai kegiatan. Kemarin kita juga melakukan kegiatan Gebiar UMKM di tahun 2023 akhir. Kita tetap melibatkan para pelaku usaha yang berhubungan dengan craft ataupun handmade ini. Kemudian kita juga menghimbau dan menyaran kepada para pelaku usaha apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha terkait dengan handmade ini, mereka kita fasilitasi ya mungkin untuk bisa mempromosikan hasil usahanya ke kantor-kantor pemerintah dulu lah. Apakah mungkin pas bunga yang bisa dipajang di ruang kantor dan lain sebagainya. Artinya pemasaran secara langsung ke terdekat dulu Pak ya, ke kantor-kantor kita dulu gitu, yang ada di Kota Batam. Iya. Misalnya. Kalau bisa masuk di perusahaan-perusahaan lebih baik, misalkan tempat-tempat tisu dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan. Karena mereka membutuhkan tempat-tempat tisu, menaruh tisu itu kan. Nah, jadi inilah jadi ajang promosi juga di situ. Iya, inilah inovasi-inovasi yang harus
jitu mereka berpikir supaya handmade atau kerajinan tangan ini bisa digunakan oleh pengguna seperti kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun kantor swasta. Tapi kalau untuk jenis-jenis barang seperti yang Bapak bilang tadi handmade, ada kriya gitu, yang di bawah binaan dari dinas koperasi sendiri itu harus barangnya seperti apa Pak gitu? Selain kriya atau handmade, mungkin ada fashion atau apa? Khusus untuk handmade ini, ya mungkin kan kalau handmade ini kan bentuknya hiasan-hiasan aja. Hiasan, ya. Hiasan pemanis meja Hasil dan keterampilan sebagainya, hasil keterampilan. Ya saya rasa ya berbentuk itu yang bisa ditawarkan karena dia bukan barang yang bisa dinikmati, dimakan dan dirasa. Gitu kan. Ini hanya tempat pemanis ruang kantor. Mungkin sebagai dekorasi, tapi juga ada fungsinya juga. Ada Pak, fungsinya. Baik, nah kita ke Ibu Mona Lisa, panggil Ibu Mona ya. Iya. Bu Mona ini kan ownernya Tajuk Serucraft ya, Bu? Iya, Tajuk Serucraft. Ini gimana? Tajuk Serucraft ini di Batam mungkin sejarahnya seperti apa, Bu? Sudah sejak kapan gitu? Awal bermulanya itu saya buka usahanya dari 2010. Cuman seiring waktu saya daftar ke dinas UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sejak tahun 2005 tahun selesai saya buka usaha gitu. Istilahnya udah nampak lah, tadinya kan saya cuma hobi gitu. Bikin bunga untuk hiasan di rumah mama kayak gitu. Jadi seiring waktu dan tetangga lihat, oh iya ini bunganya ya Bu, siapa yang bikin kayak gitu. Ya saya sendiri kayak gitu. Terus udah ada yang kenal, tetangga udah pada kenal, jadi saya daftar ke Dinas UKM. Artinya berawal dari hobi ya, Bu? Iya, Ya? Akhirnya dari mulut-mulut, Iya. tetangga akhirnya pada tahu, Iya. akhirnya dikembangkan sendiri Dikembangkan gitu ya. sendiri, ya. Sampai sekarang. Sampai Tadi dari sekarang. 2010 hampir 14 tahun ya, Bu? Iya, Ya? hampir 14 tahun. Baik, Jatuh bangun. jatuh bangun ya. Nah Pak, kembali ke Pak Edward, Pak Henry Arulan. Pak Henry, mungkin sejauh ini Pak, khusus untuk barang handmade atau barang-barang kreatif ini Pak, dari dinas sendiri menerapkan mungkin ada strategi khusus selain yang tadi Bapak bilang yang terdekat itu taruh di kantor gitu. Tapi secara umum itu menerapkan strategi pemasaran seperti apa Pak? Ya, kita kan sering dan ada di tahun 2023 kemarin kita melaksanakan kegiatan diklat terkait dengan pemasaran. Tahun 2024 ini juga akan ada, kita akan melaksanakan kegiatan diklat-diklat seperti ini. Tapi memang jumlah pelaku usaha kita di Kota Batam ini yang menjadi binaan kita itu hampir 1.500. Ya pada saat kita melaksanakan diklat kan tidak semua bisa terakomodir. Ya. Ya mungkin yang tidak dapat mengikuti tahun 2023 mungkin berikan kesempatan di tahun 2024. Di sana tentunya para instruktur itu telah memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana kita melakukan pemasaran seperti ini. Melalui media sosial misalkan, apakah Instagram, apakah Facebook, itulah peran-peran kita. Setelah itu nanti ya yang bersangkutan, ya pelaku usaha sendiri yang mencoba bagaimana melakukan pemasaran terkait dengan hasil-hasil kerajinan dia sendiri. Ya mungkin diambil gambar di tempat yang cantik, dibuat sebagus mungkin sehingga minat para yang melihat, apakah itu Facebook ataupun di Instagram, itu berminat untuk membeli, paling tidak untuk dipajangkan. Ya untuk di rumah dulu lah, paling tidak kan, untuk masyarakat umum ya. Kalau kantor kan sangat terbatas ini, tapi masih bisa, masih memungkinkan. Tapi kalau sudah masyarakat berminat, tentu melalui Facebook, melalui Instagram, mereka bisa menikmati hasil karya dan akhirnya mereka akan menginginkan barang tersebut. Melalui tentunya beli ya kan. Ya mudah-mudahan nanti Ibu Mona juga sudah mempunyai akses dalam pemasaran ini, apakah melalui mungkin kalau Bukalapak, Shopee bisa saja, mungkin saja terjadi. Tetapi paling tidak melalui Facebook antar sesama teman dan lain sebagainya. Paling tidak itu dululah dilakukan. Mudah-mudahan Bu Mona Lisa sudah melakukan itu. Cara khusus juga ya. Nah kalau untuk Bu Mona nih, produk-produk dari handmade dari Tajuk Seri ini, bentuk jadinya apa aja Bu nih barangnya Bu? Kalau saya itu dari Tajuk Serucraft itu menghasilkan, kalau awalnya itu kan dari bahan akrilik. Bahan akrilik itu semi kristal.
Cuman seiring waktu saya rubah karena bahan itu kan terbatas tuh belinya di Jakarta kayak gitu. Cuman karena saya melihat peluang pasarnya itu, saya ngambilnya ke limbah gonggong. Limbah gonggong. Iya, limbah gonggong. Jadi karena saya lihat di sini kan gonggong itu nggak pernah habis tuh Pak. Selagi masih buka restoran-restoran yang di Batam ini masih ada limbahnya. Jadi saya berubah ke bunga, kotak tisu, ada bros baju, souvenir, gantungan kunci, dan lain-lain sebagainya. Kalau Bu Mona memanfaatkan barang-barang daun ulang seperti plastik itu. Iya. Itu biasanya dibuat apa? Buat dijadiin apa? Misalnya dari kertas atau dari plastik? Kalau kayak ada juga yang merecycle-nya dari kantong kopi, dari kantong permen, kayak gitu. Terus dari kantong tempat telur itu. Itu ide-ide dari mana, Bu? Idenya ya ada langsung dari otaknya. Di kepala kan hobi tadi ya? Karena hobi. Terus karena udah dari awalnya itu dari gonggong kan recycle tuh Pak. Jadi kalau udah ngeliat recycle tuh kayaknya oh ya ini bisa dijadiin ini bisa dijadikan bunga kayak gitu. Jadi otaknya itu jalan terus kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk strategi pemasarannya sendiri, biasanya ini Ibu jual kemana? Atau ada galerinya atau ikut pameran juga yang mungkin diadain oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro gitu? Alhamdulillah kita juga ada mini galeri di sini di Mekong Sadai. Kita juga ada sering diikutkan ke pameran oleh dinas dan sering juga didatangi kunjungan dinas luar dari Dinas Koperasi ke galeri saya. Nah, Pak Hendri, kalau untuk khusus barang handmade atau produk kreatif ini Pak, mungkin di Kota Batam ini pengrajin seperti Ibu Mona Lisa ini banyak atau masih kurang Pak gitu? Ini terkait dengan seberapa banyak pengrajin yang berhubungan dengan handmade di Kota Batam ini memang saya belum memiliki data lah. Ya. Tapi kalau kita lihat di tempat sentra-sentra souvenir pada saat pameran itu lumayan banyak. Cuman memang pada kesempatan hari ini saya sampaikan juga pada saat kita melakukan pameran, di sana sekaligus kita menjual gitu kan. Kita menjual. Ini ingin saya sampaikan itu terkait dengan harga. Jangan sampai orang sudah berminat melihat harga langsung mundur misalkan, ya kan? Karena ini juga berpengaruh. Saya berharap begini, saya itu ya mungkin para pengrajin ini pada saat mereka melakukan hasil kreasinya sehingga terjadilah produk yang mereka buat, ya paling tidak mereka memperkenalkan dulu hasil produknya dulu, ya kan, kualitas barangnya. Biasanya kan menggunakan alat-alat yang bersifat lem gitu kan, lem kan, menyatukan antar satu dan yang lain dengan menggunakan lem kan. Ya ini betul-betul lem dengan kualitas bagus supaya jangan nanti setelah orang memiliki barang itu dipakai dalam 1-2 minggu ada yang lepas misalkan. Ya kualitas-kualitas seperti ini perlu dijaga. Kemudian harga juga. Kalau menurut saya setuju apa tidak nih Mbak Mona ini saya tak tahu. Yang paling penting barang kita keluar dulu. Kita tidak usah mikir untung banyak misalkan atau berpenghasilan banyak. Penting laku dulu. Tapi yang penting laku dulu. Asal jangan rugi sajalah. Kalau mungkin kita melakukan produksi satu barang itu dengan modal misalkan 5.000, nah kita jual entah 7.000 misalkan, ya kan, yang jelas barang ini beredar dulu sehingga orang luar tahu kalau ke Batam, orang datang ke Batam lihat, oh untuk souvenir misalkan mereka berminat membeli souvenir yang bahan bakunya asli dari Kepri nih, dari Batam Gonggong misalkan. Ini kan agak unik ini. Nah, jadi mereka akhirnya antara satu dengan yang lain saling memberikan informasi, membawa barang tersebut ke kampung halaman, ini menjadi ingatan mereka, ya kan. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu strategi juga dalam melakukan pemasaran dan menentukan harga dari setiap hasil produk tadi. Ini mungkin menjadi perhatian bagi kita lah. Karena begini, saya juga pernah pada saat awal menjadi Kepala Dinas UMKM, saya pernah berkunjung ke suatu daerah di Nongsa. Itu kerajinan-kerajinan seperti ini, seperti apa, bros baju, apa kan? Tapi dari hasil laut juga?
dari hasil yang dikerjakan oleh pengrajin Batam. Tapi bahan bakunya dari laut, Pak. Bahan bakunya betul dari laut, seperti siput-siput kecil itu. Saya lihat memang harganya tinggi. Harganya tinggi. Jadi kalau tak salah saya sekitar 24.000 atau 25.000 satu barang yang barang laut itu, ya kan. Nah, ini akan membuat orang hanya melihat-lihat aja. Mereka mungkin tidak berminat untuk membeli. Kalau membuat souvenir, misalkan 10 saja dia mau bawa udah 250.000 kan, kalau seandainya 25.000 misalkan. Yang perlu dipahami. Nah, jadi harga juga menjadi penentu kita orang mau beli apa tidak, ya kan? Yang penting jangan sampai para pelaku usaha itu rugi, itu dulu. Jelas barangnya jual dulu terlaku sehingga kita habis barang ini buat lagi kan, karena ini merupakan bagian daripada usaha kita. Daripada kita buat satu tapi mungkin lakunya sulit, ya ini menjadi perhatian kita bersama juga lah. Yang penting balik modal dulu, tapi kan nanti jadi promosi ya. Jadi promosi bagi kita dan disebarin kemana-mana. Iya. Nah kalau Bu Mona, biasanya untuk pemasarannya seperti apa, Bu? Mungkin ada hambatan tersendiri dalam pemasaran produk-produk dari Tajuk Seru ini, Bu? Cuman kita kalah harganya itu sama yang di Jawa. Kalau di Jawa itu kan harganya kan pabrikan, aninya kan pabrikan. Kalau kita kan handmade. Tapi saya kayak gantungan kunci itu kita ada harganya gitu. Dari harga yang standar itu ada yang 5.000, ada kelasnya. Kayak untuk anak-anak sekolah gitu kita ada harga yang 1.000 gitu. Cuman ada tulisannya aja kayak nama kayak itu. Kadang ada tugas sekolah anak-anak. Nah, terus namanya aja misal Fahri kelas 1 kayak gitu. Itu nanti kita hargain 2.000 kayak gitu untuk tempelan kulkas. Cuman kalau yang untuk kita jual di pameran itu biasanya mulai harga 10.000. Iya. Berarti mungkin masih menyesuaikan. Iya, kalau yang bunga itu ada yang mulai harga itu 50.000. Kalau untuk bunga gonggongnya. Baik, Bu Mona, Pak Andi, Pak Hendy, maaf, kita lanjut lagi bincang-bincang kita sesaat lagi. Bisa jangan kemana-mana karena dialog khusus mengenai strategi pemasaran untuk produk-produk kreatif dan handmade akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam.
Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expos Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengenai strategi pemasaran untuk produk-produk kreatif dan juga produk handmade. Dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Bapak Henry Arulan dan juga Ibu Mona Lisa. Nah, mungkin saya ke Ibu Mona Lisa lagi. Bu Mona, tadi kan Ibu bilang produk-produk ini kan dari barang yang mungkin nggak terpakai atau banyak terbuang, terus diolah dengan ide yang kreatif dan juga diolah dengan tangan menjadi barang-barang yang bernilai seni tinggi dan juga punya harga gitu Bu ya. Nah, mungkin selama ini hambatan terbesar yang Ibu hadapi itu seperti apa Bu gitu? Mungkin atau susah dapat bahan baku atau susah memasarkan produk Ibu seperti apa? Kalau untuk bahan bakunya nggak susah sih, karena banyak kan limbahnya di sini. Kalau untuk pemasaran, ya itu kita kalahnya yang dari yang pabrikan gitu Pak. Kadang kan ada ibu-ibu kayak seperti saya lah, kalau beli itu kan pasti mau yang harganya murah kayak gitu, bagus dan murah kayak gitu. Cuman di situ kita mempromosikan sama pelanggan kita itu dengan ya kualitas kita yang bagus gitu. Memang kita buat yang bagus gitu dan tahan lama gitu. Dan bisa dicuci. Kadang kan yang pabrikan itu kan dicuci satu kali aja dia udah rusak gitu. Jadi kita menjanjikan itu, ini Bu, kita janjikan 1 tahun ini dia masih oke kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau setiap pameran itu kita ada penjualan terus. Nah, kalau untuk produk Ibu sendiri dari Tajuk Seru sendiri, ini pemasarannya udah sejauh mana Bu? Mungkin udah sampai ke luar negeri atau seperti apa? Kalau untuk yang paling jauh di mana nih gitu? Ke Singapura, ke Thailand juga ada, cuman hand and carry. Kan kita pameran di fasilitasi Dinas UMKM, Dinas Usaha Mikro dan Kota Batam. Jadi orangnya kan turisnya ke mall gitu ya. Jadi dia belanja hand and carry aja. Mungkin Pak pelaku-pelaku atau perajin seperti Bu Mona Lisa ini bisa memanfaatkan sarana yang disediakan oleh pemerintah nggak Pak? Mungkin ada ruang expo tersendiri itu dijadwalkan bisa tampil di sana atau seperti apa? Yang pertama memang kita kan punya kantor PLUT UMKM yang ada di Bengkong. Ya memang di situ kita pajangkan daripada hasil produk pelaku usaha yang berhubungan dengan craft misalkan ataupun ya produk-produk kreatif handmade seperti ini. Nah, kita pajangkan di sana di kantor PLUT tersebut. Itu kan pemerintah punya kan. Kemudian yang kedua, kita juga sering memfasilitasi para pelaku usaha
Kan di Kota Batam ini kan kadang-kadang sering dari pemerintah kota lain yang berkunjung ke Kota Batam. Kunjungan gitu ya. Mereka kunjungan kerja, pas macam, misalkan kegiatannya itu di kantor Pemko. Juga kita sering menawarkan para pelaku usaha ini untuk hadir di situ. Jadi kita siapkan meja, berkoordinasi dengan bagian umum, nanti para pelaku usaha bukan hanya kerap, bukan hanya produk-produk kreatif seperti itu, termasuk kuliner juga. Nah, mereka kajangkan hasilnya di situ. Itu bagian daripada promosi kita juga. Ya kan, itulah yang dapat kita lakukan. Selain kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti telah saya sampaikan tadi, expo, pameran dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mengajak para pelaku usaha ini untuk dapat mempromosikan hasil produknya. Kira-kira seperti itulah yang dapat kami lakukan. Iya. Nah, kalau dari Bu Mona sendiri, ini di kawasan Bengkong ya Bu ya? Ya, jadi Bu Mona juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan di sini ya Bu ya? Iya. Jadi kalau masyarakat sini juga dirangkul Bu atau diajak juga? Biasanya kita ada, kalau saya kan ikut di PKK kelurahan sama kecamatan, itu ada kadang ada jadwalnya untuk ngajar ke ibu-ibu. Dan untuk ke anak sekolah itu belajar gantungan kunci, menulis nama sendiri, gitu. Tapi kalau di sini berapa orang Bu? Mungkin karyawannya atau? Kalau karyawannya itu yang aktif itu 3 orang, yang lainnya freelance. Kayak ada job, itu kayak ada pesanan souvenir 1.000 misalkan dalam jangka waktu itu misal setengah bulan gitu, atau 2 minggu atau 1 minggu kayak gitu, baru kita pakai yang lebih. Itu kalau misalnya pesanan partai-partai besar tadi, biasanya itu dalam bentuk apa? Kayak mainan kunci kah atau apa? Ya biasanya souvenir, gantungan kunci sama bros baju. Biasanya untuk wedding juga, iya, dapat untuk pesanan wedding, juga. Iya, pesanan. Nah, sering. Ini kan Ibu Mona udah sering ikut pameran juga kemana-mana gitu, bahkan produknya udah sampai ke luar negeri juga. Ini mungkin kalau mau ikut pameran yang mungkin skala besar ya Bu ya, itu ada syarat-syarat khususnya nggak atau seperti apa? Biasanya dari kalau dinasnya sebenarnya. Ya kalau untuk kayak luar negeri misal apa gitu ya, biasanya dikurasi produknya. Iya. Nanti kan karena keluar negeri ya, jadi kalau untuk tingkat nasional itu juga kan mau yang bagus kayak gitu kan. Nanti kalau yang abal-abal asal-asal kan nanti yang malu dinas dong. Gitu iya. Pak Hendy, tapi kalau untuk produk seperti handmade ini Pak atau produk kreatif Pak, ini ada grade-nya juga Pak. Ini bisa dibilang usaha kecil, usaha menengah atau mikro gitu. Ada juga. Kalau itu tidak. Tidak ya. Tidak jadi masalah. Seperti kriya misalnya kan. Iya. Kalau itu tidak menggrade ya, apakah ini masuk kategori mikro atau super mikro atau kecil, itu tidak tergolong ke situ. Yang jelas, bahwasanya usaha yang mereka buat ini levelnya sudah sampai di mana ini? Apakah hanya untuk selevel rumah tangga, atau mungkin sudah bisa masuk ke perkantoran, atau sudah masuk ke tingkat nasional misalkan apa begitu kan, paling gitu aja. Jadi memang kreativitas dan kualitas nanti yang menentukan. Tapi kalau grade masuk kelompok mikro atau kecil tidak. Itu belum mencapai situ. Nah kalau untuk packaging Pak sama branding itu ada binaannya juga nggak? Misal packagingnya harus kayak gini, kita branding harus kayak gini tuh. Ada dari dinas dukungannya seperti apa Pak? Kita dalam bentuk diklat aja. Diklat tadi. Jadi setiap para pelaku usaha terkait dengan packaging itu kita ada diklatnya. Jadi memang nanti instruktur ahli lah nanti yang menyampaikan. Jadi untuk menarik minat pelanggan ataupun customer, kira-kira seperti apa packagingnya. Apalagi yang berbentuk souvenir kan. Souvenir ini kadang-kadang yang eksklusif bentuknya, kadang-kadang dipakai untuk wedding atau nikahan kan, untuk souvenir mereka, tamu yang hadir. Itu juga harus cantik dan unik. Dan ini mungkin strategi-strategi yang disampaikan oleh para instruktur pada saat diklat kita laksanakan. Termasuk juga yang berhubungan dengan apa tadi ya, branding tadi. Branding tadi itu ya nanti ada diklatnya ataupun ada informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli atau konsultan kita di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang saya sampaikan, kantornya di Bengkong ini. Itu kita berbagai macam, ada 5 konsultan kita, termasuk konsultan produksi. Jadi di situ terkait dengan informasi yang disampaikan masalah branding, nanti yang berhubungan dengan haki dan lain sebagainya kan. Saya jangan sampai nama yang kita miliki ini
juga dimiliki oleh para pelaku usaha yang lain, karena ini se-Indonesia. Jadi maka terkait sama branding ini memang kita ada informasi ada di klubnya juga, supaya mereka ini memahami terkait dengan branding tersebut. Memang branding ini juga berpengaruh terhadap pikiran orang, artinya itu namanya itu orang membuat penasaran, ini apa ini? Itu akhirnya orang mencari maksudnya, dan akhirnya mungkin orang berminat ingin membeli. Seperti ini, saya ambil salah satu contoh aja lah ya. Ini saya lihat ini, tapi ini yang berhubungan dengan batik. Ini konyer batik. Ini kan jadi pertanyaan orang, ini apa konyer ini? Kan orang mencari pemahaman konyer. Dari namanya aja orang udah penasaran, Pak ya. Penasaran. Akhirnya orang, kalau seru itu apa gitu misalnya? Kerang-kerangan kalau saya. Kerang-kerangan. Kira-kira itu yang dapat kita bantu dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tetap mendukung intinya, Pak ya. Terus terang mendukung. Dan itu memang menjadi tugas kita di pemerintah. Nah, seperti yang Pak Henry bilang tadi, ini kan Bu Mona kan online dari Tajuk Seru. Mungkin Tajuk Seru sendiri itu nama apa gitu? Mungkin itu udah buat orang penasaran ya, Bu ya. Awalnya brand saya itu Zara Akrilik, udah dihakikan, difasilitasi Dinas UMKM, karena merek Zara itu kan, Zara itu saya ambil dari nama anak saya, karena Zara itu ternyata udah punya brand yang baju merek Zara dan kelasnya kan sama Craft dan Kria gitu, jadi brand saya ditolak. Jadi seiring waktu saya ganti sama Tajuk Seru Craft. Tajuk itu seolah apa sih bahasa Melayunya itu? Jadi ambilnya ke Melayu. Judul lah, judul. Jadi ngambilnya ke Melayu gitu. Jadi judul itu. Jadi di yang nama Tajuk ini udah dihakikan juga, lagi proses. Nah kalau Ibu strategi pemasaran yang Bu Mona Lisa terapkan ini untuk menjaga pelanggannya atau menjaga omsetnya tetap banyak nih, seperti apa? Biasanya gimana? Kan banyak nih pesaing-pesaing nih Bu, mungkin di Kota Batam sendiri. Tadi Ibu bilang di luar Pulau Jawa, Pulau Jawa. Nah ini kita bicara yang di Batam dulu gitu. Kalau strategi saya itu kalau di rumah nanti ada kayak belanja misalnya 150, nanti bonusnya gantungan kunci. Tapi kalau pas pameran kan standnya tuh nggak bayar, difasilitasi gitu. Jadi saya kasih diskonnya 10% atau kasih penawaran menarik lah ya. Iya. Biasanya kita pemasaran kayak gitu. Ya, mungkin kita lanjut pemirsa terkait pemanfaatan platform digital mungkin dari Dinas sendiri dulu Pak. Ini mungkin dari sosial media atau platform digital dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri ini sudah mendukung Pak untuk pengembangan pengrajin-pengrajin seperti Bu Mona ini Pak. Mungkin ada wadahnya di situ juga untuk dipromosikan gitu melalui sosial media gitu. Baik, tentunya kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro ini merupakan bagian daripada organisasi pemerintah yang membimbing dan memberikan informasi-informasi terkait mulai dari produksi, packaging sampai ke pemasaran. Ya, ini merupakan tanggung jawab tugas kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro untuk melakukan pembinaan. Makanya kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro itu ada dua UPT. UPT yang pertama UPT PLUT yang saya sampaikan tadi, PLUT, jadi Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM. UPT yang kedua itu UPT BLUD, BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah Dana Bergulir. Jadi yang saya sampaikan tadi UPT pertama yaitu PLUT, inilah yang memberikan bimbingan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Mulai dari apa? Mulai dari bagaimana mereka memproduksi, kita ada konsultannya. Bagaimana mereka mendapatkan dana, kita juga ada konsultannya. Bagaimana mereka melakukan pemasaran, kita juga ada konsultannya. Bagaimana kita melakukan manajemen mengelola keuangan kita, juga ada konsultannya, ada konsultan keuangan namanya. Nah, jadi di situ memang kita memberikan bimbingan dan latihan. Jadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan programnya kita ada berbagai macam diklat. Diklat tadi. Mulai diklat packaging, diklat pemasaran, diklat
produksi dan lain sebagainya. Atau diklat entrepreneurship juga kita laksanakan pada hari ini. Jadi dari diklat-diklat yang kami sampaikan itu berharap agar para pelaku usaha yang telah mengikuti diklat itu mereka tahu bagaimana melakukan pemasaran dari hasil produknya, terutama melalui platform-platform digital gitu ya. Apakah mungkin bisa melalui Bukalapak ataupun Shopee dan lain sebagainya, dan itu diajarkan kepada para peserta di dalam diklat tersebut, para pelaku usaha. Yang selama ini mungkin mereka hanya melalui mungkin di tingkat rendahnya Facebook. Kalau Facebook kan antara teman-teman yang masuk dalam grup Facebook tadi kan, Instagram. Tapi kalau mungkin sudah masuk dalam grup Shopee, kalau yang model-model seperti ini bukan kuliner, itu malah ya mungkin Bukalapak, Shopee ya mungkin, karena barang ini bahan tahan kan, barang tahan lama, tak basi maksudnya tuh. Cuman pada saat di packing ke dalam, pada saat kita pengiriman, ini tingkat kerusakannya pada saat dilakukan pengiriman itu menjadi perhatian juga kan. Jadi diklat-diklat seperti ini kami lakukan kepada, itulah yang dapat kita berikan fasilitasi pemerintah terhadap para pelaku. Kalau kita ikut menjual kan nggak mungkin. Artinya itu memang ya pelaku usaha kita sudah bekali, begini cara menjual melalui online, begini cara melakukan produksi yang baik, begini cara mengolah keuangan yang baik misalnya ya kan. Nah, kira-kira diklat-diklat itu yang kami berikan sebagai aplikasi daripada pembinaan yang harus kita lakukan terhadap para pelaku usaha. Tapi kalau untuk dukungan pendanaan Pak, khusus pengrajin handmade atau kerajinan tangan ini, ada juga gitu? Bisa juga. Ya, karena kan untuk mendapatkan pendanaan ya melalui pinjaman ini, bukan artinya gratis. Pinjaman melalui KUR. KUR ya? Bisa. Ya, jadi memang yang jelas mungkin nanti Bu Mona ini ada pesanan ini banyak ini. Mungkin pesanannya 1 bulan ke depan ini sudah ada pesanan ini, misalkan 5.000 paket souvenir untuk wedding misalkan ya kan itu modal ini. Ya, mereka bisa mengajukan pinjaman melalui dana KUR yang bunga rendah, termasuk juga melalui BLUT yang saya sampaikan tadi kepada layanan usaha daerah dana bergulir. Ya, juga bisa mereka mengajukan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ya, mereka harus memiliki yang paling utama itu NIB, nomor izin berusaha, ya kan? Itu syarat utama. Jadi mereka sudah memiliki itu, bisa mengajukan kebutuhan dana yang dibutuhkan berapa. Jadi bisa melalui KUR, bisa melalui dana BLUT, dan bisa berkoordinasi dengan yang saya sampaikan tadi kan, kita ada konsultan pendanaan tadi itu di BLUT tadi itu. Mereka bisa bertanya ke sana. Bagaimana saya ingin mendapatkan dana? Mereka nanti akan menyampaikan melalui ini. Apa syaratnya? Mereka akan sampaikan. Jadi saling membantu. Itulah yang kita fasilitasi melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro. Mungkin ya para pengrajin sekarang sudah cukup dimudahkan Pak ya. Dengan banyaknya platform yang bisa untuk konsultan, juga pendanaan juga tadi. Iya, betul. Juga bisa dibantu gitu ya. Baik ya Bu Mona, Pak Henry, kita break lagi Pak. Misal jangan kemana-mana, karena dialog khusus kita akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masih berbincang mengenai strategi pemasaran untuk produk kreatif dan juga produk handmade. Masih bersama Bapak Henry Arulan SPD dan juga Ibu Mona Lisa yang merupakan owner dari Tajuk Seru Craft. Nah, kita masuk di segmen ketiga kali ini. Saya penasaran gimana dari owner Tajuk Seru Craft ini memanfaatkan sosial media tadi. Dari dinas sendiri sudah menyediakan platform itu, dan tapi bagaimana Ibu Mona yang mungkin sudah 14 tahun berkecimpung sebagai pengrajin ini memanfaatkan sosial media yang sedang berkembang seperti saat ini. Gimana Bu Mona untuk produk-produk dari handmade Ibu ini memanfaatkan sosial media sekarang ini, platform seperti dari Instagram atau Facebook sebagainya, seperti apa? Alhamdulillah, kalau untuk Instagram, Facebook, dan sekarang lagi viralnya TikTok ya Pak. Ya, TikTok ya. Ya, saya juga aktif. Kalau dulu ada juga difasilitasi dari dinas pelatihan yang untuk Shopee, Tokopedia. Cuman kita terkendalanya itu sama pengiriman Pak. Sekarang kita kan kena pajak gitu. Jadi pengirimannya itu kadang orang ada nih yang mau beli bunganya harganya 150. Nah, kena ongkirnya lebih mahal dari itu gitu. Jadi kita sekarang yang untuk Shopee, Bukalapak itu udah stop. Jadi di IG aja gitu. Jadi kalau di Instagram kayak gitu kan ada juga sih yang ke luar kota, kayak kemarin itu ada pengiriman Jakarta cuman di titip hand and carry jadinya. Oh, itu ada saudara saya yang mau ke Jakarta Bu, itu dititip gitu. Karena terkendalanya sama pengiriman. Pengiriman. Tapi kalau untuk di wilayah Kepri sendiri, di luar kota Batam, misalnya kita Tanjung Pinang itu, itu bisa lebih gampang. Bisa, iya. Kalau itu kan ada just tip-nya. Kalau apalagi di Tanjung Pinang, kalau di Natuna, Anambas juga ada. Apalagi di Tanjung Batu memang
kita udah ada risalah. Mungkin terkendala di ongkir ya kalau yang ke luar kota. Iya, kalau jauh-jauh keluar kota ya di ongkirnya. Tapi kalau yang untuk masih seputaran Kepri itu ada kayak by kurir gitu. Dia lebih murah sih harganya. Nah, mungkin ke Pak Heri lagi. Pak, gimana Bapak sendiri melihat minat generasi muda mungkin di Kota Batam sendiri untuk menjadi pengrajin seperti Bu Mona Lisa gitu, atau menjadi pengrajin yang lain Pak gitu, produk-produk lain? Ya, baik. Inilah melalui Bu Mona ini sebagai memberi penerus kepada anak-anak sekarang. Ya karena memang yang namanya minat craft ini kalau di sekolah kan dipelajari. Di sekolah dipelajari prakarya atau kerajinan tangan. Tapi kan hanya sekedar untuk menghasilkan produk yang dibuat anak-anak di sekolah. Makanya tadi Bu Mona cerita, kadang-kadang anak sekolah pun juga datang ke sini. Mereka mempelajari bagaimana membuatkan hasil produk kerajinan yang gonggong dilukis dan lain sebagainya. Dan ini memang perlu yang jelas dari dalam diri dulu. Kalau memang hobinya ada, hobinya ada di jalan. Tapi kalau seandainya memang tidak ada hobinya, bukan hobinya di situ, ini tidak akan bisa. Tetapi paling tidak anak-anak ini diberi pendidikan, diberi pelajaran agar mereka ini paling tidak otaknya berpikir, mereka kreatif. Nah, kreatifnya nanti bukan hanya di di kerajinan-kerajinan seperti ini. Pada saat mereka masuk masa kerja, nanti mereka juga berkreatif dalam melakukan tugas-tugas mereka di kantor atau di mana. Ada ilmu itu yang didapatkan di anak-anak. Tetapi yang khusus untuk kerap-kerap seperti ini ya melalui Bu Mona lah yang mungkin memberikan pengajaran kepada anak-anak sehingga nanti mereka setelah dewasa ada yang hobi seperti ini, ada yang berminat seperti ini, mereka sudah punya dasar. Kalau seandainya pada saat pembelajaran awal mereka sudah diberikan bekal dasar pembelajaran seperti yang Bu Mona sampaikan tadi. Anak-anak sekolah pun juga datang sini. Tapi terus terang saya sampaikan memang yang craft atau kerajinan tangan ini kalau memang bukan dari hati, bukan hobi, ini tidak jalan. Karena yang ini kalau saya lihat memang mengharapkan hasil untuk masa depan kehidupan mereka menjadi orang yang berhasil, kan tanda kutip berhasil, kan orang kaya kan sulit. Nah, tapi ini bergabung antara ya hobi dan menambah penghasilan keluarga lah dikit-dikit. Tetapi kalau seandainya ini memang betul-betul ditekuni dengan melibatkan orang ramai, melibatkan tempat pajangan tempat yang besar, partai besar ini bisa masuk. Menjanjikan. Yang menjanjikan ini, terutama pasaran kita. Kalau seperti souvenir kecil-kecil tadi itu, ya kalau orang nikahan ini, ya itu pasti banyak pesanan. Apalagi kalau seandainya memang kita sudah terkenal, pikiran orang kalau mau nikahkan anak, ya teringat souvenirnya Bu Mona. Ya, Bu Mona. Kira-kira bagaimana membuat seperti itu, ya kan? Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi memang dari hati dan hobi baru mereka bisa jalani ini. Yang memiliki hobi itu lanjut. Jadi kami terus mendukung dari Dinas Koperasi mana yang kira-kira usahanya di bidang craft atau handmade yang kira-kira mau bergabung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi binaan, ayo, mari kami sambut artinya itu dan kami akan bina. Bagaimana? Termasuk nanti ya seniornya Bu Mona ini, yang mungkin termasuk bagian daripada kami dalam membina para pelaku-pelaku usaha yang baru lah misalkan. Ya kan? Kira-kira demikian lah. Artinya nggak salah punya hobi ya Bu ya. Hal ditekuni dengan tujuan yang baik juga ya. Baik. Nah kalau Bu Mona sendiri kan hampir 14 tahun ya Bu ya. Sebagai pengrajin, mungkin ada produk lain di luar handmade-nya Ibu kembangkan juga? Saat ini ya kemarin juga dari handmade ini kita buka yang terbaru itu produknya itu piring dari lidi. Kita manfaatkan juga yang tukang satenya itu Mas. Ya tukang sate itu kan lidinya kebuang tuh. Ya jadi kita ambil terus kita manfaatkan yang ibu-ibu PKK-nya gitu. Jadi sama kelompok saya gitu. Jadi kita bikin piring lidi.
Jadi piring lidi itu kan biasanya kan yang dijual dari pabrikan itu kan dua pieces itu 7.000, 7.500. Cuman kita bersaing harga tuh. Cuman karena kita bikinnya kualitasnya lebih bagus, alhamdulillah sih udah banyak yang pesan kayak gitu. Seiring waktu juga karena saya kan hobinya karena udah handmade gitu ya Pak. Jadi hobinya itu ya juga kalau pelatihan juga saya sering lukis Pak. Maaf Pak. Suka coret-coret gitu. Kalau dapat kertas itu saya coret-coret Pak. Terus saya bikin bunga, saya bikin gambar-gambar gitu. Jadi seiring waktu karena di Batam juga ada batik, jadi saya merambahnya ke batik. Ke batik juga. Ya, itu batik tulis. Iya, ada batik tulis kontemporer, ada cat juga. Terus nama brandnya apa? Nama brandnya Konjer Batik Batam. Ini seperti saya pakai sekarang ya. Ini dari Konjer Batik Batam. Ini kalau kita lihat motifnya apa Bu? Kalau di Batam itu motifnya itu ikan marlin. Ikan marlin. Iya. Kalau saya itu lebihnya ke abstrak. Abstrak itu dicoret-coret Pak. Jadi sesuai otaknya gitu. Imajinasi kita lah ya. Imajinasinya gitu. Ini juga abstrak ya? Iya. Ini juga abstrak. Tapi saya lihat ada marlin juga. Ada ikan marlin juga. Wajib dong Pak. Tapi memang kalau Batam itu kan lebih ke ininya kan lebih ke batik marlin. Batik ikan marlin. Jadi ini jual, kalau untuk batik sendiri jual produk jadi atau kain juga dijual? Kalau di Konjer Batik ada yang bahan jadi, ada juga bahannya aja. Bisa juga kalau ada yang mau pesan, misalnya kita ada kerjasama juga sama desainer, penjahitnya gitu. Jadi kalau misal ada yang pesan, saya mau bikin, cuman nggak ada tukang jahitnya dalam waktu misal 2 hari apa 3 hari. Itu kadang kan buru-buru kan orang nggak bisa gitu, kita bisa. Gitu. Baik, ke Pak Endi lagi. Pak, mungkin ada pesan nih untuk para pelaku atau perajin, khususnya handmade yang pemula nih Pak, di Kota Batam, untuk bisa berkomitmen seperti Bu Mona Lisa sampai 14 tahun, seperti apa pesannya Pak? Baik, yang pertama saya sampaikan bagi pelaku usaha, khusus pelaku produk kreatif ya, atau handmade ataupun craft, teruslah berkarya sesuai dengan hobi, tapi hobi menghasilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau seandainya mungkin terdapat kendala ataupun hal-hal yang menjadi pertanyaan yang berkait dengan pemasaran produk misalkan, kemudian packaging, saya sarankan silakan langsung datang ke kantor Klut Kota Batam yang berada di Bengkong Sadai. Kantornya pas di samping Hotel Golden Bay. Di sana apa saja yang mau ditanyakan, ada konsultannya yang akan menjelaskan. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, ini yang berhubungan dengan harga. Jangan sampai, ya artinya bukan kita tidak menghargai kreatif daripada para pelaku usaha. Biasanya para pembeli ini mau bagus, murah. Ibu-ibu itu Pak. Iya, ibu mau bagus, murah. Ya kan, karena pasaran kita ini bukan kita masuk sudah menengah ke atas ini. Yang kita pasarkan ini kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah, ya. Mereka tentu berpikir yang berhubungan dengan harga. Harga menjadi poin penting juga. Iya. Jadi yang paling penting kualitas lumayan lah. Artinya itu masih bisa bersaing, tapi harga kira-kira masih masuk. Saya apresiasi para pelaku usaha. Saya sering juga beli bahan baju batik Batam, marlin. Itu harganya lebih kurang, kadang-kadang ada yang 250 satu bahan baju, ada yang 240. Itu oke, kalau di Batam sudah masuk harga yang oke. Masih bersaing ya Pak ya? Masih bersaing, masih bisa lah, orang masih mampu beli gitu. Tapi kalau harganya sudah masuk sampai 1.400.000, 1.500.000, itu tentunya menengah-menengah ke atas. Dan mereka juga berpikir dengan lihat kualitasnya dulu misalnya kan. Iya, jadi harga kemana kita pasarkan, kemana kita memasarkan, kualitas yang kita berikan, harga yang kita tawarkan juga harus sesuai. Saya rasa itu hal yang perlu saran dari saya, ya mudah-mudahan kalaupun seandainya saran saya salah, mohon maaf, tetapi kira-kira menurut hitungan saya kalau kita lihat pasar di Kota Batam ya memang seperti itu. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk ada kegiatan-kegiatan tingkat nasional dilaksanakan di biasanya sering itu kalau kegiatan nasional dilaksanakan di Hotel Marriott misalkan. Nah itu biasanya kan yang datang itu para bupati, para kepala. Itu baru kita masukkan kualitas nomor 1 yang harganya
yang orang tuh tak mikir kalau beli. Disesuaikan dengan pasar, Pak ya. Pasar, ya. Baik. Kira-kira demikian. Makasih Pak Hendri. Nah, kalau dari Bu Mona, apa nih pesannya untuk mungkin bagi pengrajin pemula nih Bu di Kota Batam sendiri, untuk bisa bertahan seperti apa gitu? Untuk pengrajin pemula itu kita harus siap bersaing, jangan menyerah. Iya. Terus kalau untuk kayak kita udah didaftar ke Dinas UKM itu kita harus ready gitu, ready produk. Nanti kalau ditelepon kita mau ada pameran, kadang dibilang nggak ada produk saya, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kita udah siap ya untuk punya usaha gitu kan, yang handmade kriya, apalagi yang handmade yang kriya ini kan dia nggak bisa langsung jadi, misalnya mau sebentar mau dijadikan 50 itu nggak bisa gitu, karena dia kan handmade gitu. Kecuali yang pabrikan gitu. Jadi kita harus ready terus seperti saya. Jadi produknya ready terus. Artinya gitu. kalaupun nggak ada pesanan tetap buat tetap Ibu, bikin. Ya hari-harinya tetap bikin. Bangun tidur bucek matanya langsung bikin, Pak. Artinya komitmennya itu yang penting Bu ya. Karena saya memang hobi. Mungkin kalau untuk bagi waktunya sedikit seperti apa Bu? Kenapa? Antara bagi waktu sama keluarga sama hobi gitu. Iya. Kayaknya hobi yang pertama. Hobi dulu ya. Memang hobi kali. Karena hobinya udah menghasilkan cuan, Pak. Artinya dari hobi sudah menjadi investasi misalnya. Iya. Itu sih Ibu ya. Baik, makasih Pak Hendri dan Ibu Mona Lisa, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Semoga kita sama-sama berharap para pelaku atau pengrajin di Kota Batam ini dapat makin bersaing ya Pak ya, di tingkat nasional maupun nantinya di tingkat internasional. Baik, pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita mengenai strategi pemasaran untuk produk-produk kreatif dan handmade kali ini. Saya Herman Asyari, pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.